Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin kembali ke Pak Tommy. Pak Tommy, kalau misalkan kita melihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang, kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti apa sih Pak Tommy? Karena kan kondisi saat ini merupakan cerminan bagaimana nanti kita melesat ke depannya. Baik, kalau kita bicara komparasi dulu ya Mbak Tisa. Ini contoh komparasi kita terhadap ini saya punya data-data per kuartal ya. Ini kuartal dalam hal ini kuartal 2 ya 2024. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok di 4,7%, kita di 5,1% ya. Kalau dengan Amerika justru lebih bagus lagi di Amerika di 3,1% dan tadi sekali lagi kita di 5,1%. Jadi ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya perekonomian kita resilient di dunia yang begitu volatile, begitu carut marut gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya kita perlu banggakan. Tentunya kita tetap harus waspada karena kita nggak bisa coba istilahnya duduk-duduk enak lah, ya kan? Meskipun ini suatu fondasi yang baik, tentunya kita harus memperhatikan tantangan-tantangan global tersebut, tapi dengan optimisme yang dari fondasi tersebut, saya rasa bisa menjadi acuan ke depan. Oke. Kalau tadi dibilang oleh Pak Tommy, kita tapi nggak bisa duduk diem aja, kita juga harus antisipasi. Bicara soal antisipasi, di tingkat domestik ataupun juga di global, apa sih Pak yang harus benar-benar kita antisipasi, Pak Tommy? Ya, kalau sekali lagi risikonya dari kondisi global. Secara domestik kita sebetulnya cukup baik ya, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dilihat dari kinerja investasi, dilihat dari pertumbuhan ekspor barang dan jasa. Ini data-datanya menunjukkan bahwa kita bukan hanya resilient, cuman bergerak maju ya. Jadi hal-hal tersebut saya rasa sekali lagi menjadi optimisme yang penting supaya kita bisa bergerak ke depan, terutama di tahun 2025 dengan sekarang masih RAPBN sih Mbak Tisa ya. Jadi karena belum diketok palu oleh DPR, cuman itu ditopang nanti oleh fiskal yang baik. Nah ini nih juga tadi disampaikan juga mengenai fiskal. RAPBN 2025 ini kan merupakan APBN transisi dan juga RAPBN yang berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian ekonomi secara global, lantas bagaimana nanti baurannya Pak, mungkin dengan kebijakan fiskal, dengan kebijakan moneter dan lain hal sebagainya, apakah sudah ada mungkin tergambarkan Pak? Ya, jadi fiskal sebetulnya kalau yang namanya kebijakan fiskal itu kan memang simpulnya di Kementerian Keuangan. Betul. Ya. Nah dalam hal ini saya rasa Kementerian Keuangan sudah sangat baik selama ini memanage fiskal yang sehat dan resilient. Ini akan terus berlanjut. Itu bisa dilihat dari target-target defisit kita, dari bagaimana kita memanage rasio hutang dan sebagainya ya. Jadi itu saya rasa dari segi kondisi fiskalnya adalah suatu fondasi atau suatu tumpuan yang sehat. Dan kuncinya adalah bagaimana memakai fiskal sebagai suatu mungkin alat ya, alat untuk semacam katalis lah untuk pertumbuhan di ekonomi dan disitulah tadi di awal kan saya menyebut belanja ya, belanja yang berkualitas. Poinnya itu belanja berkualitas itu ya, belanja tuh maksudnya apa sih? Belanja itu maksudnya dari APBN itu mau ditujukan ke siapa ya kan, dan ini harus terfokus untuk hal-hal yang produktif. Oke. Strategi untuk belanja berkualitas dalam konteks kebijakan fiskal itu apa sih Pak, strateginya kira-kira apa aja Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, fondasinya kan sudah terjamin dari suatu fiskal yang sehat. Ya. Strateginya adalah terutama di era APBN 2025 adalah fokus di pendidikan, di kesehatan dan ketahanan pangan tadi. Nah, ketahanan pangan ini luas. Ini ada infrastrukturnya, ada misalnya irigasi-irigasi yang harus diperbaiki,
mungkin bendungan dan sebagainya dan seterusnya. Tentunya juga bagaimana supaya belanja itu juga tertuju terhadap masyarakat-masyarakat yang baik itu yang memerlukan, bahkan yang semacam perlu penopangkan khusus, tapi bahkan supaya secara universal, secara general juga menopang kondisi ekonomi ke depannya. Nah, ini kan ada tadi disampaikan, yang berkualitas itu kita belanja dalam bidang pendidikan, kemudian perlindungan sosial, kesehatan, pangan, dan juga infrastruktur. Untuk pendidikan sendiri ini akan fokusnya seperti apa, Pak? Karena kan banyak juga ya kita melihat di daerah pelosok-pelosok Indonesia, ataupun juga daerah yang nggak jauh-jauh banget dari kota di Indonesia, sekolahnya banyak yang ambruk, sekolahnya banyak yang roboh begitu. Betul. Apakah itu akan menjadi fokus utama untuk membenahi infrastruktur pendidikan atau bagaimana, Pak Tommy? Itu perlu sekali saya garis bawahi bahwa Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto di anggaran 2025 bukan hanya makan bergizi gratisnya, tetapi juga perbaikan sekolah. Ya, karena konsepnya adalah bukan hanya anak-anak yang perlu kita pikirkan untuk nutrisinya, tetapi fisik sekolahnya juga perlu diperhatikan. Dan dalam hal ini anggarannya sebesar 20 triliun khusus untuk perbaikan sekolah, ya, perbaikan fisik supaya sekolah-sekolah itu ya mapan. Ini 20 triliun berarti untuk semua daerah, apakah sudah bisa kita petakan, mungkin sudah ada datanya kah dari Kementerian Keuangan, 20 triliun itu mau ke berapa sekolah sih semuanya, Pak? Nah, itu tentunya adalah suatu keputusan yang nanti harus dipikirkan dan dirangkum oleh pemerintah berikutnya, ya. Yang sekarang kita lakukan di Kementerian Keuangan sekarang adalah anggaran 20 triliunnya kita bikinlah untuk kekhususan tersebut. Oke. Nah, kemudian juga ada perlindungan sosial nih, Pak. Nah, perlindungan sosial di sini apakah ini termasuk juga nanti bagian dari bansos dan juga subsidi? Karena kan tadi disampaikan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong belanja dari masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bansos dan juga subsidi. Ini seperti apa kira-kira nanti untuk bansos dan juga subsidi? Ini mungkin yang paling ditunggu nih sama masyarakat nih ngomongin bansos dan juga subsidi, Pak. Baik, perlindungan sosial itu memang mencakup keseluruhan daripada itu, ya. Tadi angka yang disebut oleh Presiden Pak Jokowi kan 504,7 triliun, itu angka yang sangat besar, ya. Di situ pemanfaatnya antara lain program sembako, program atensi untuk lansia, untuk anak, dan tidak kalah penting disabilitas. Saya rasa kaum disabilitas ini sangat istilahnya perlu perhatian, dan kadang-kadang perlu diangkat lah kira-kira bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Di dalam anggaran Perlinsos itu semua itu akan mencakupi itu, ya, karena itu angkanya besar, ya. Tapi di situ juga ada subsidi bunga kur, ya, ada subsidi energi, ada subsidi pupuk, ada BLT desa. Jadi perlindungan sosial ini sebetulnya kaitannya dengan program-program administrasinya Pak Jokowi yang sudah ada selama ini yang diteruskan, ya, dan nanti akan ditambah, ditingkatkan oleh program-program unggulannya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam hal ini adalah bergizi gratis dan peningkatan dari infrastruktur sekolah. Ini masih cukup menarik untuk kita bahas mengenai makan bergizi. Makan bergizi gratis ini apakah hanya untuk anak sekolah saja atau mungkin ada kaum-kaum prioritas juga yang akan mendapatkan fasilitas tersebut dari negara? Ya, ini penting untuk dijelaskan ke masyarakat luas bahwa makan bergizi gratis ini bukan hanya ke anak sekolah, tetapi juga untuk nutrisi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan bahkan balita. Karena ini kan kita kalau bicara nutrisi itu harus komprehensif lah, ya. Jadi tujuannya adalah lebih besar dari hanya anak-anak sekolah. Anggarannya juga sama, Pak, kira-kira apakah dari 71 triliun itu atau mungkin ada anggaran mungkin misalkan dari bidang kesehatan yang diambil? Nggak, memang sekali lagi anggaran 71 triliun itu kan berdiri sendiri, ya. Jadi itu di dalam lah, tapi sekali lagi saya mau menggarisbawahi bahwa itu adalah tahap awal, ya. Itu tahap semacam
tahap awal untuk tahun pertama supaya kita secara operasional baik dan secara distribusinya baik dan sebagainya dan seterusnya. Tentunya hal-hal seperti itu akan ditingkatkan di kemudian hari. Oke. Nah, ini pertanyaan nih Pak, dari kaum ibu-ibu yang punya anak di sekolah begitu ya Pak ya. Ternyata ini bukan hanya di sekolah tapi juga ada prioritas-prioritas tertentu. Tapi terlepas dari prioritas tersebut sebenarnya makan bergizi gratis ini diperuntukkan untuk anak-anak yang hanya sekolah di sekolah negeri saja atau mungkin beberapa sekolah swasta tertentu juga akan mendapatkan ya Pak? Nah gini, kalau dari segi kebijakannya kan ini suatu kebijakan yang universal ya. Jadi artinya semua termasuk bukan hanya sekolah negeri ya swasta pun dalam konteks itu ditujukan, tapi kalau swastanya nggak mau ya silakan aja ya kan. Tapi sekali lagi ini bukan hanya sekolah negeri dan swasta loh, ini juga pesantren. Itu penting untuk diketahui. Ya semua yang sedang melakukan kegiatan sekolahnya di Indonesia adalah tujuan dari program ini dan ibu-ibunya juga. Oke. Mungkin ini berkaitan juga nanti dengan tingkat angka pengangguran yang tadi saya sampaikan. Nah, apakah ada efek domino yang baik dari program makan bergizi gratis ini yang bisa dirasakan masyarakat? Selain anak-anak bisa dapat makanan yang sehat dan gratis pula dari pemerintah, tapi ada efek lain nggak sih Pak yang mungkin bisa dirasakan? Apakah mungkin bisa membuat tingkat pengangguran berkurang karena banyak sektor yang akan bergerak di sana atau bagaimana Pak Tommy? Baik, jadi sebetulnya yang perlu saya garis bawahi adalah makan bergizi gratis ini ada 3 tujuan. Sebenarnya tadi SDM yang unggul dan lebih cerdas, tapi juga UMKM yang lebih diberdayakan. Ya. Jadi kalau istilah ekonominya kan ada istilah multiplier effect. Ya, contohnya apa? Misalnya kita melakukan suatu kegiatan di daerah tersebut, ya UMKM itu akan diikutsertakan baik itu pasokannya atau bahkan distribusinya dan sebagainya dan seterusnya. Itu silakan sebetulnya hal-hal yang operasional itu biarlah Badan Gizi yang menjawab itu ya. Yang ketiga adalah supaya ekonomi daerah itu meningkat, ya kan? Karena Mbak Tisa bisa bayangkan 71T itu kita gelondorkan langsung. Ya, jadi tentunya nanti akan ada dampak kita harapkan dampak positif, apakah itu dari multiplier effect-nya atau bahkan dari tenaga kerja yang mungkin lebih terserap lebih banyak. Pak Tommy, kalau bicara lagi soal bagaimana mengurangi angka pengangguran itu apa sih mungkin hal-hal yang sudah disiapkan dan akan diupayakan oleh pemerintah Pak Tommy? Secara strateginya ini kembali ke transformasi ekonomi, ya kan? Transformasi ekonomi itu apa sih yang bisa memberikan lapangan kerjaan yang lebih baik? Karena ini meskipun angkanya cukup positif, ada penambahan tenaga kerja dan ada pengangguran menurun, tapi kan itu kan angka-angka statistik ya Mbak. Ya. Kalau bagi mereka-mereka yang tidak punya kerjaan ya merasakan dan ini bagaimana ini kita, nah itu menjadi saya rasa suatu tantangan dan suatu hal yang harus dijawab oleh pemerintah apapun, tapi terutama nanti pemerintah berikutnya. Kembali ke transformasi ekonomi ya contohnya misalnya ya dengan mengembangkan industri-industri yang lebih added value tadi ya, terutama di digitalisasi, di mungkin di semiconductors, di elektronik, itu kan targetnya adalah penyerap mereka-mereka yang punya pendidikan mungkin tinggi ya. Yang mungkin pendidikannya lebih rendah kita bicara ketahanan pangan. Ya kan kenapa Pak Prabowo Subianto selalu menyebut ketahanan pangan adalah sebetulnya ke sana, ya kan. Dari situ saya rasa itu tentunya dengan fokus ke yang spesifik terhadap sektor-sektor tersebut, itu dengan sendiriannya akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Oke, itu harapan kita semua ya, multiplier efeknya dapat, begitu mungkin bahasa umumnya adalah semuanya bisa mendapatkan, bukan hanya anak-anak saja yang mendapatkan efek positif tersebut, tapi juga ibu hamil dan juga para pekerja yang nanti akan involve dalam program makan bergizi tersebut. Nah, kalau untuk penguatan ketahanan pangan sendiri apa Pak? Ini kan salah satu program dari Pak Prabowo Subianto
yang kita simak bersama-sama beberapa waktu lalu mengatakan akan melakukan ketahanan pangan, menguatkan ketahanan pangan. Apa yang mungkin bisa dilakukan Pak untuk menguatkan ketahanan pangan Indonesia? Ya, ketahanan pangan ini sebenarnya luas sekali ya Mbak ya. Tetapi sebagai konsep dasar itu ketahanan pangan itu istilahnya ya supply chain-nya tuh dari ujung sampai ujung kita bisa kendalikan ya, dari segi pasokannya, dari segi pasarnya dan sebagainya lah. Bagaimana mencapai itu ya dengan strategi yang dikhususkan ke arah sana, dengan saya rasa organisasi atau lembaga-lembaga yang memang spesifik diarahkan ke sana dengan anggaran yang terarah pula. Kita sudah ada gambarannya Pak untuk ketahanan pangan sendiri. Tadi itu kan kalau tidak salah ini mungkin masuknya ke bagian perlindungan sosial dan juga kesehatan dan pangan tadi 124,4 triliun rupiah. Itu ya, nah dari 124,4 triliun rupiah tersebut Pak Tommy, untuk ketahanan pangan apa yang akan diprioritaskan? Apakah dari sektor hulunya atau mungkin dari hilirnya dulu? Karena kan kalau bicara soal ketahanan pangan di situ juga mungkin mencakup soal pupuk. Begitu ada petani yang sulit untuk mendapatkan pupuk. Kemudian juga mungkin harganya juga lumayan tinggi. Nah ini apa yang mungkin pemerintah coba pikirkan solusinya? Ya tentu hulunya menjadi luar biasa penting. Ya kan? Yang namanya intensifikasi dari lahan pertanian misalnya. Atau perluasan. Kata kerennya ekstensifikasi itu kata kerennya. Cuman basically perluasan, ya kan, perluasan lahan pertanian itu di dalam fokus terhadap ketahanan pangan itu menjadi fokus utama. Ya. Tapi tentunya kita nggak boleh lupa distribusinya. Ya. Tapi di hulunya pun juga infrastruktur untuk itu bukan hanya pupuk kan, kita bicara irigasi, air dan sebagainya, dan itu semua kesatuan sebetulnya. Maka dari itu angkanya besar 124,4 triliun ke arah sana karena mencoba menargetkan dari hulu sampai hilir tadi. Nah kalau ini kan penting dari hulu sampai hilir, bagaimana pangan tersebut diproduksi, bagaimana kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Tapi kalau bicara soal ketahanan pangan, ada tidak mungkin daerah-daerah khusus di Indonesia yang tampaknya harus mendapatkan perhatian khusus untuk persoalan pangan ya Pak Tommy? Dari segi dari segi demand-nya atau dari segi dari supply? Segi demand, dari segi supply, mungkin juga dari segi price-nya atau harganya. Saya rasa kalau dari segi hulunya atau dari segi pasokan kan Indonesia kan sebetulnya luar biasa ya. Tergantung, saya rasa itu sesuatu nanti program dari program ketahanan pangan tadi pasti akan difokuskan oleh kementerian-kementerian nanti yang terkait ya. Dan jadi kalau dibilang mau daerah mana, saya rasa itu sesuatu yang perlu menjadi acuan atau perlu dijelaskan oleh kementerian yang akan datang ya. Dan tentunya mereka sudah mempunyai program-program yang menurut saya jitu ke arah situ. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai bagaimana kemudian untuk menjaga defisit anggaran kita di bawah 3%, strategi apa yang disiapkan oleh pemerintah untuk ini. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami.